Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Nah ya, dan kali ini tema kita adalah strategi masuknya Islam di Nusantara. Ya, masih melanjutkan materi kita yang terdahulu ya. Baik ananda sekalian, Bapak harapkan ananda mengikuti materi ini ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ananda mendapatkan manfaat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anandaku sekalian, ini adalah strategi pertama ya, masuknya Islam ke Nusantara. Ini karena ini sejarah ananda, Bapak bacakan, ananda silahkan ikut membaca juga. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi setiap orang Islam itu Anda berkewajiban menyebarkan Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim, khususnya yang datang dari Arab ya nak ya, dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam atau masuk Islam. Karena pada saat itu, jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang muslim. Ya. Apabila para penguasa lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka harus berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang muslim. Jadi anda sekalian, dari apa yang kita baca ini dapat disimpulkan bahwa para pedagang muslim ya, terutama yang datang dari Arab, itu di samping mereka berdagang, mereka juga membawa misi untuk menyebarkan Islam. Itu anda sekalian kesimpulan yang bisa kita ambil dari strategi yang pertama ini. Selanjutnya strategi yang kedua adalah melalui pernikahan atau perkawinan. Nah ya, dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik. Ya, tajir istilahnya nak ya, kayo-kayo orang itu daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Nah, ini orang pribumi, cewek-ceweknya tertarik dengan saudagar-saudagar muslim ya. Orang Arab gitu loh, ganteng-ganteng ya, kaya-kaya pula. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, ya, karena sudah ada saling ketertarikan, mereka ingin menikah, tapi Islam mensyaratkan bahwa mereka harus masuk Islam terlebih dahulu, ya. Akhirnya mereka masuk Islam, ya. Di samping itu juga proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanpa upacara atau ritual rumit lainnya, bahkan tanpa mengeluarkan biaya sekalipun. Ya, itu yang menarik dari Islam.
Setelah itu mereka menjadi komunitas muslim. Setelah terjadi pernikahan, tentu mereka melahirkan keturunannya, ya. Kemudian mereka membentuk komunitas, ya. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, dan hal ini tentu menarik, ya, di mata lingkungan sekitar. Sebab mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat, ya. Kemudian setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Nah, inilah Anda sekalian, asal mula perkembangan Islam, ya, yang pesat di Nusantara, ya. Salah satunya adalah melalui perkawinan atau pernikahan. Selanjutnya, Islam juga berkembang melalui strategi pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam, ya, berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan. Sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman, dan di sana, di kampung halaman mereka mendirikan lagi pesantren, ya. Begitu seterusnya. Akhirnya murid mereka banyak, kemudian murid mereka juga mendirikan pesantren, dan akhirnya berkembang, ya. Islam semakin berkembang. Lembaga pendidikan Islam ini tidak membedakan status sosial dan kelas. Jadi menarik, ya, untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai tempat belajar. Kenapa? Karena tidak memandang status. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, pesantren-pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting di dalam proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Itu, nak, ya. Nah, itulah ceritanya, ya, strategi yang dilakukan oleh para penyiar Islam melalui pendidikan. Strategi selanjutnya adalah melalui kesenian. Enak, ya. Nah, saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Nah, ini di Pulau Jawa khususnya, nak, ya. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo itu, adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu pula, ya. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Ya, jadi tokoh-tokoh pewayangan, nama-namanya itu tetap nama-nama tokoh-tokoh pewayangan yang ada di Pulau Jawa, ya, karena sebelumnya memang beragama Hindu, maka tokoh-tokoh itu tetap dipakai sebagai media, ya. Nama-namanya tetap. Tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duur, Agung Kasepuhan, Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Seni bangunan masjid yang ada merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam. Seperti bangunan candi, salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat kita saksikan hingga kini adalah Masjid Kudus dengan menaranya yang sangat terkenal itu. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para penyebar Islam melalui cara-cara damai dengan mengakomodasi kebudayaan setempat. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pribumi dalam memahami gerakan Islamisasi
yang dilakukan oleh para mubaligh sehingga lambat laun mereka memeluk Islam atau masuk Islam. Nah, itu nak ya. Jadi ini strategi yang dipakai adalah melalui kesenian ya. Kemudian strategi berikutnya adalah melalui politik atau kekuasaan. Nah, waktu itu Anda sekalian banyak kerajaan-kerajaan ya. Salah satu contohnya misalnya di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam ya setelah melihat rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jadi karena dia melihat rajanya masuk Islam, rakyatnya ikut pula dia masuk Islam. Nah, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Ya, karena masyarakat ketika itu sangat patuh dengan raja ya. Apapun ya yang diperintahkan oleh raja, yang dihimbau, maka rakyat sangat mengikutinya ya. Nah, jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Nah, sekalian, itulah beberapa strategi ya yang dapat Bapak sampaikan yang digunakan oleh para mubaligh ya ketika itu dalam rangka untuk mendakwahkan Islam di wilayah Nusantara. Bapak kira cukup sampai di sini dulu ya nak ya. Mudah-mudahan Ananda bisa mendapatkan wawasan, karena ini memang sejarah, makanya Bapak bacakan saja nak ya. Mungkin Ananda bisa baca lagi lebih detail ya dari sumber-sumber yang lain. Oke, cukup sampai di sini dulu Ananda. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.